Romawi. Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, ya, Swiss itu masuknya Romawi. Romawi tidak sebesar Persia. Persia berapa tadi? 7,4. Romawi cuma 5 juta. Sekitar 2 kali atau 3 kali lipatnya Indonesia. Ya, luar biasa, tapi berkuasa lebih lama. 1480 tahun. 14 abad memimpin dunia. Agamanya apa? Nasrani. Nah, ini Nasrani. Makanya kalau ibu main ke Eropa, ibu gak usah heran, banyak gereja. Kenapa? Agamanya bukan Islam, bukan juga Yahudi, bukan Majusi, tapi apa? Nasrani. Ya, baik. Siapa kaisarnya? Kaisarnya banyak. Ada Heraklius dan seterusnya. Nah, berkuasa bukan hanya mampu membangun gedung-gedung tinggi. Next mas. Ya, dia mampu membangun Kolosium. Romawi, ibu, itu belum pernah berantem, belum pernah perang langsung dengan Persia. Baru hanya serangan-serangan dingin saja. Belum pernah perang langsung dengan Persia. Kebayang nggak kalau Persia sama Romawi perang? Kira-kira dunia jadi apa? Coba ibu bayangin, Amerika perang sama Rusia dibantu dengan Cina. Kira-kira jadi apa dunia? Hancur ibu. Kenapa? Karena dua negara itu sama-sama punya kekuatan yang luar biasa. Baik, bahkan Romawi punya gedung namanya Kolosium. Sampai hari ini ibu main ke sana, bangunannya masih ada. Detail tidak ada yang hancur, kokoh, kuat. Saya kemarin ke Masjid Kobe bu, saya doain ibu-ibu insya Allah bersama keluarga nanti main ke Jepang. Ya, ngapain? Belajar, bukan sekedar shopping bu. Ya, shoppingnya bonus. Kesananya ngapain? Belajar dari bangsa Jepang. Ibu tahu Masjid Kobe? Masjid Kobe itu pernah kena gempa tahun 1995. Sekitar 25 tahun yang lalu. Berapa skala Richter? Ada yang tahu? 9 skala Richter. 9 itu kalau di laut itu airnya naik. Tapi 9-nya di darat. Kira-kira apa yang terjadi? Hancur semua. Itu yang namanya jembatan tol, semuanya tiarap bu. Cuma satu yang berdiri tegak tinggi. Masjid Kobe. Itu tahun 1995. Tahun 1945 Amerika menghancurkan Jepang dengan Hiroshima dan Nagasaki. Seluruh kotanya hancur termasuk Kobe. Semuanya dibom. Semuanya hancur kecuali Masjid Kobe. Kemarin apa kata pengurus masjidnya? Ustadz, saya nggak ngerti Ustadz. Ini masjid dijaga oleh malaikat apa? Allah kirim kekuatan seperti apa? Masjid ini cuma retak-retak sedikit saja. Tidak hancur ibu. Luar biasa. Ya. Nah sama. Ini lihat. Sampai sekarang tidak hancur-hancur apa ini? Ini namanya Kolosium. Bangunannya Romawi. Bu, punten. Di Quran ada Quran surat Ar-Rum. Tidak ada Quran surat Indonesia. Tidak ada Quran surat Persia. Tapi di Al-Quran ada Quran surah Ar-Rum. Apa artinya? Romawi. Bu, kira-kira Allah sembarangan ngomong gak naruh Ar-Rum di dalam Al-Quran? Enggak. Kenapa? Romawi itu hebat. Luar biasa. Gak ada Quran surat Jepang. Gak ada. Tapi ada Quran surat Ar-Rum. Maka mari coba kita lihat. Nah pada saat Persia di sebelah kiri sana dan Romawi di sebelah sini. Itu kemudian berbatasan, itu batas garisnya. Kemudian mau perang. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah mendirikan negara di Madinah. Begitu berdiri negara di Madinah, terdengar kabar bahwa Persia akan perang melawan Romawi. Kira-kira kalau ada 2 gajah perang seperti itu, semut gimana? Keinjek. Kenapa? Karena Madinah kecil. Ibu pernah umroh kan ya? Yang belum pernah umroh saya doakan kemarin itu. Saya terakhir umroh, saya doakan semua umroh tahun ini. Sebelum ajalnya tiba. Bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Doa bu, doa. Gak ada yang gak mungkin. Ibu nanti ngelihat Madinah itu kecil ibu. Lebih gedean BSD.
Benar, Bintaro BSD itu Madinah lebih kecil lagi. Madinah cuma kota kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini Romawi sama Persia mau perang. Kira-kira yang menang siapa? Turunlah Al-Quran, Quran surat Ar-Rum ayat 1. Gulibatir Rum. Allah katakan telah dikalahkan bangsa Roma. Dan kemudian dalam waktu yang setelah itu sekitar 10 tahun kata Al-Quran, min bid'in sinin, maka nanti Persia akan kemudian dikalahkan oleh Romawi. Berarti pemenang terakhirnya siapa? Romawi. Gulibatir Rum kata Allah. Nanti Romawi kalah, kemudian 10 tahun kemudian, kurang dari 10 tahun, Persia hancur dihantam oleh Romawi. Apa yang Al-Quran katakan benar. Ibu tahu banyak orang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena Al-Quran bisa membaca apa yang terjadi yang akan datang. Berarti pertanyaan saya, kalau Quran katakan Romawi kemudian kalah, nanti Romawi menang, itu benar. Berarti surga itu benar. Lihat nanti Bu. Ibu bilang sekarang apa? Akhirat mah cuma cerita. Dunia ini nyata. Tapi nanti begitu kita sampai akhirat, ibu bilang apa? Dunia tinggal cerita, akhirat ini nyata. Nanti belum. Berarti neraka itu benar. Berarti hari kiamat itu benar. Coba yang umroh, baru-baru ini umroh, coba lihat. Fenomena menghijaunya gunung-gunung yang ada di Mekah dan Madinah. Hijau ibu. Apa kata Nabi? La taqumu sya'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Jazirah Arab menghijau. Makanya ibu gak usah heran kalau umroh sekarang Mekah Madinah banyak belalang, banyak jangkrik. Pertanyaan saya, kalau ada jangkrik dan belalang berarti ada apa? Ada rumput, ada daun, berarti menghijau. Apa kata Nabi? Berarti kiamat sudah semakin dekat. Ketika mereka ingin bertempur, para sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang menang? Maka Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib menuliskan surat. Apa isi suratnya? Tulis surat kepada Kaisar Persia dan tulis surat kepada Kaisar Romawi. Apa isi suratnya? Aslim taslam ya Kisra. Masuk Islam engkau wahai Kisra. Kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Dikirim surat Bu, dikirim digulung surat. Langsung dikirim ke Kaisar Kisra. Waktu itu Kisra kalah perang. Negaranya hancur. Ekonominya bangkrut. Kalah oleh Romawi. Coba bayangin Bapak Ibu. Negara yang kalah perang. Dikirim surat. Suruh masuk Islam. Kira-kira apa reaksinya? Ngamuk atuh. Ngamuknya gimana? Surat Nabi SAW dirobek-robek. Ibu mau ngelihat suratnya? Ada di Istanbul. Kalau ibu nanti ada rezeki sama keluarga, ada waktu, mainlah ke Istanbul. Main ke Istana Topkapi, nanti di dalam itu ada surat Nabi yang dirobek-robek. Masih ada suratnya. Suratnya dirobek-robek, bukan cuma suratnya dirobek. Apa yang terjadi? Utusan Nabi SAW kepalanya dipenggal, putus. Kepalanya diambil, suratnya diambil, disuruh pulang ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Nabi SAW membaca itu kemudian cuma tersenyum dan mengatakan, tunggu satu saat nanti Persia akan Allah robek-robek. Dan ibu tahu 10 tahun dari Nabi mengatakan itu, seluruh wilayah Persia masuk Islam. Keren gak? Keren ya? Berarti Islam keren gak? Keren dong. Berarti Madinah negara kecil mampu mengalahkan Persia. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan ibu tahu pimpinan pasukannya? Pimpinan pasukannya seorang anak muda. Ya, siapa namanya? Bukan. Udah semangat salah lagi. Ayo. Yang benar saya kasih hadiah. Siapa? Yang menaklukkan Persia? Bukan. Sedikit lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Bu belajar sejarah Bu. Hebat ya. Kan Romawi ngalahkan Persia. Nah Persia kalah sama Madinah. Berarti sebenarnya Madinah lebih hebat dari Romawi.
Konsen. Badannya di sini, pikirannya jangan di jemuran, Bu. Nanti, alhamdulillah matahari cukup. Ya. Yang kedua, surat yang kedua, Nabi SAW kan gak bisa baca dan nulis. Minta kepada para sahabat, tolong cepat buat surat, kirim ke Romawi. Dikirim surat yang sama. Isinya apa? Aslim taslam ya Heraklius. Masuk Islam engkau wahai Heraklius, kalau tidak engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Ibu-ibu tahu? Bapak-bapak tahu? Suratnya dirobek? Enggak. Kenapa? Karena Heraklius beragama Nasrani asli. Berarti kitab sucinya Injil. Begitu kemudian dibaca suratnya, pemenang perang, jagoan, hebat, dia baca surat. Dia lihat di bawah, ada stempel Nabi. Stempelnya terbuat dari cincin. Tulisannya apa? Ahmad Muhammad. Dia baca, dia bilang apa? Wahai para pendeta, sini kumpul semua. Ada apa Tuanku Kaisar? Coba baca surat ini. Ini ada surat dari Madinah, namanya Ahmad Muhammad. Bukankah ini ada dalam kitab suci kita? Bukankah ini nabi baru? Tolong para pendeta, bawa beliau ke sini. Aku akan cuci kakinya, aku akan menyiumnya, dan kemudian aku akan pindah agama kepadanya. Aku rindu kepadanya. Bayangin Bu, merinding saya. Bu, kalau itu terjadi, Prancis, Jerman, Inggris, Muslim semua. Tapi qadarullah tidak. Kenapa? Pendetanya bilang, jangan wahai Kaisar. Kita negara hebat, baru menang perang melawan Persia. Masa kita kalah sama Madinah? Apa kata dunia? Paham? Akhirnya apa? Terus kita harus lakukan apa? Tolong kirim pasukan perang, kata para pendetanya. Kita coba uji sehebat apa Madinah itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Terjadilah perang di perbatasan yang biru itu antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Bapak Ibu tahu? Pasukan Romawi 450.000 pasukan, pasukan Islam cuma 24.000. Harusnya siapa yang menang? Romawi dong, menang lawan Persia, pasukannya elit, militernya kuat. Tapi ternyata hancur berkeping-keping pasukan Romawi di tangan kaum muslimin. Siapa pimpinan pasukannya? Khalid bin Walid, Saifullah. Tahu Saifullah? Pedangnya Allah. Kira-kira yang namanya pedangnya Allah mungkin kalah nggak? Malu dong, masa pedang Allah kalah? Ibu, Saifullah, Khalid bin Walid itu mu'alaf. Baru masuk Islam, tapi mampu menaklukkan Romawi. Berarti pertanyaan saya, siapa yang mengalahkan Persia dan Romawi? Madinah. Iya Allah, semuanya Allah. Berarti siapa yang mengalahkan Persia dan Romawi? Madinah. Jadi ini yang jarang disinggung oleh pembimbing umroh. Coba yang pernah umroh, pernah nggak disampaikan pembimbing umroh? Nggak pernah, makanya nanti umroh bareng saya. Iya, Bapak Ibu umroh nggak pernah diceritain ini. Betul, untold history, nggak pernah diceritain. Padahal Madinah itu adalah bekas negara adidaya yang mampu mengalahkan Persia dan Romawi. Pertanyaannya, next. Kenapa mereka hebat? Lihat ya. Mereka kecil bisa ngalahkan Romawi, bisa ngalahkan Persia. Sekarang kita berapa? Kita besar. Berapa jumlah kita sekarang umat Islam dunia? 2 miliar manusia. Lihat, mampukah kita mengusir Israel di Palestina? Tidak. Dulu kita kecil bisa ngalahin Persia dan Romawi, bisa sekarang 2 miliar, tuh yang hijau semua itu umat Islam Bu. Tersebar dari Maroko sampai Maroke. Jadi bukan Sabang sampai Maroke, kita sekarang dari Maroko sampai Maroke. Berapa jumlah umat Islam sekarang? 2 miliar manusia. Berapa jumlah orang Israel di Palestina? Cuma 20 juta orang. Tapi umat Islam sekarang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa mengusir orang-orang yang membantai kaum muslimin di Patani, di Uighur, di Rohingya. Tidak bisa apa-apa melindungi umat Islam ketika dibunuh di tengah sholat Jumat di hari Jumat di bulan Rajab. Di mana? New Zealand. Nggak bisa apa-apa.